Bab 14. Keluarga Anda bisa bahagia. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan: apa yang Yehua inginkan bagi keluarga? Allah Yehua menyelenggarakan perkawinan yang pertama. Alkitab menceritakan bahwa Yehua menciptakan wanita pertama dan mengantarnya kepada pria itu. Adam sangat bahagia dan berkata, "Inilah akhirnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kejadian 2 ayat 22 dan 23. Jadi, Yehua ingin agar pasangan yang menikah berbahagia. Sayangnya, kebanyakan orang tidak pernah merasakan keluarga yang bahagia. Tapi, Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip yang bisa membantu semua anggota keluarga agar mereka bahagia. Alkitab juga mengajarkan tentang sifat-sifat Yehua dan Yesus. Jika semua anggota keluarga meniru sifat-sifat ini, keluarga mereka akan harmonis. Kewajiban dari Allah bagi suami. Paragraf 3 dan 4. Pertanyaan A. Bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya? Pertanyaan B. Mengapa suami dan istri perlu saling mengampuni? Menurut Alkitab, suami yang baik akan memperlakukan istrinya dengan kasih sayang dan respek. Efesus 5 ayat 25-29 mengatakan, "Suami-suami, teruslah kasihi istri kalian, seperti Kristus juga mengasihi sidang jemaat dan mengorbankan dirinya bagi mereka, supaya dia bisa menyucikan mereka, membersihkannya dengan air, yaitu firman Allah, sehingga dia bisa membuat sidang jemaat itu indah di hadapannya, tanpa noda atau kerut atau semacamnya, tapi suci dan tanpa cacat." Suami juga harus seperti itu. Dia harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Dia malah memberinya makan dan menyayanginya, seperti Kristus terhadap jemaat. Seorang suami akan selalu memperlakukan istrinya dengan lembut. Dia akan melindungi serta mengurus istrinya, dan tidak akan menyakitinya dengan cara apapun. Tapi, bagaimana jika istri berbuat salah? Para suami diberitahu dalam Kolose 3 ayat 19, "Teruslah kasihi istri kalian, dan jangan geram terhadap mereka." Para suami perlu ingat bahwa mereka pun bisa berbuat salah, dan jika mereka ingin diampuni Allah, mereka harus mengampuni istri mereka. Jika suami dan istri rela mengampuni satu sama lain, perkawinan mereka akan bahagia. Paragraf 5. Pertanyaan: mengapa seorang suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan buruk? Yehua ingin agar suami memperhatikan istrinya. Seorang suami perlu memikirkan cara membantu istrinya. Dia perlu menyediakan kebutuhan pokok istrinya. Dia perlu mengobrol dengannya dan memahami perasaannya. Hal-hal ini sangat penting. Jika suami memperlakukan istrinya dengan buruk, Yehua tidak akan mendengarkan doanya. Yehua tidak menganggap pria lebih tinggi daripada wanita. Siapapun berharga baginya jika orang itu menyayanginya. Paragraf 6. Pertanyaan: apa artinya suami istri bukan lagi dua, tapi satu? Yesus menjelaskan di Matius 19 ayat 6 bahwa suami dan istri bukan lagi dua, tapi satu. Artinya, mereka akan saling setia dan tidak akan selingkuh. Mereka juga tidak boleh egois. Mereka perlu memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Seorang suami perlu ingat bahwa tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Dia malah memberinya makan dan menyayanginya. Jadi, dia perlu menyayangi dan menghargai istrinya. Yang paling diinginkan istri
adalah suami yang baik dan sayang kepadanya. Efesus 5 ayat 29. Kewajiban dari Allah bagi istri. Paragraf 7. Pertanyaan: mengapa harus ada kepala dalam suatu keluarga? Setiap keluarga membutuhkan kepala, yaitu seseorang yang akan membimbing keluarga sehingga semua anggotanya bisa bekerja sama. Alkitab mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 3, kepala setiap laki-laki adalah Kristus, kepala setiap perempuan adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Allah. Paragraf 8. Pertanyaan: bagaimana cara istri menghormati suaminya? Tidak ada suami yang sempurna. Mereka bisa berbuat salah. Tapi, jika seorang istri tetap mendukung keputusan suaminya dan rela bekerja sama, seluruh keluarga akan mendapat manfaat. Alkitab mengatakan di Efesus 5 ayat 33, istri harus benar-benar menghormati suaminya. Bagaimana jika agama suami berbeda dengan istrinya? Istri perlu tetap menghormati suaminya. Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, kalian para istri, tunduklah kepada suami kalian, supaya kalau mereka tidak taat pada firman, mereka bisa menjadi taat karena tingkah laku kalian, tanpa kalian mengatakan apapun, karena mereka melihat bahwa tingkah laku kalian murni dan penuh hormat. Teladan istri bisa membuat suaminya merespek agamanya. Ini juga bisa membuat suami sadar bahwa agama istrinya itu penting bagi sang istri. Paragraf 9. Pertanyaan A. Apa yang perlu dilakukan seorang istri jika dia tidak setuju dengan suaminya? Pertanyaan B. Nasihat apa bagi para istri yang ada di Titus 2 ayat 4 dan 5? Apa yang bisa dilakukan seorang istri jika dia tidak setuju dengan suaminya? Dia bisa mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang sopan. Sebagai contoh, Sarah pernah mengatakan sesuatu yang membuat Abraham tidak senang. Tapi, Yehua berkata kepada Abraham, dengarkanlah dia. Kejadian 21 ayat 9-12. Ketika seorang suami membuat keputusan yang tidak bertentangan dengan Alkitab, istrinya perlu mendukung keputusan itu. Seorang istri yang baik akan merawat keluarganya. Titus 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, agar mereka bisa menasehati wanita muda untuk mengasihi suami, mengasihi anak-anak, punya pertimbangan yang baik, murni, mengurus rumah tangga, baik, dan tunduk kepada suami, supaya firman Allah tidak dicela. Ketika suami dan anak-anaknya melihat bahwa dia bekerja keras, mereka akan semakin menyayangi dan menghormatinya. Paragraf 10. Pertanyaan: apa kata Alkitab tentang perpisahan dan perceraian? Ada suami istri yang langsung memutuskan untuk berpisah atau bercerai saat ada masalah. Tapi, dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11, Alkitab mengatakan bahwa istri tidak boleh berpisah dari suaminya, dan suami juga tidak boleh meninggalkan istrinya. Kadang, ada situasi tertentu yang sangat buruk yang bisa membuat suami istri berpisah. Tapi, keputusan ini tidak boleh dianggap enteng. Lalu, bagaimana dengan perceraian? Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya alasan untuk bercerai adalah jika suami atau istri berhubungan seks dengan orang lain. Kewajiban dari Allah bagi orang tua. Paragraf 11. Pertanyaan: apa yang paling dibutuhkan anak-anak? Orang tua perlu sesering mungkin meluangkan waktu bersama anak-anak mereka. Anak-anak membutuhkan perhatian orang tua, dan yang paling mereka butuhkan adalah orang tua yang akan mengajar mereka tentang Yehua. Paragraf 12. Pertanyaan:
Apa yang perlu orang tua lakukan untuk melindungi anak-anak mereka? Dunia setan semakin lama semakin jahat. Ada orang-orang yang ingin memanfaatkan anak-anak kita dan bahkan melecehkan mereka secara seksual. Kadang, orang tua merasa sulit untuk membicarakan hal ini. Tapi, orang tua perlu memperingatkan anak-anak dan mengajarkan caranya melindungi diri dari orang-orang seperti itu. Orang tua harus melindungi anak-anak. Paragraf 13. Pertanyaan. Bagaimana seharusnya orang tua mengajar anak mereka? Orang tua perlu mengajar anak mereka sopan santun. Bagaimana caranya? Anak-anak perlu dididik. Tapi, orang tua tidak boleh kasar atau kejam sewaktu mendidik anak mereka. Jadi, jangan pernah mendidik atau mendisiplin anak saat sedang marah. Kata-kata orang tua tidak boleh seperti tikaman-tikaman pedang yang menyakiti anak-anak. Amsal 12 ayat 18. Ajar anak-anak alasannya mereka perlu taat. Kewajiban dari Allah bagi anak-anak. Paragraf 14 dan 15, pertanyaan. Mengapa anak-anak perlu taat kepada orang tua? Yesus selalu mematuhi Bapaknya, bahkan pada saat-saat yang sulit. Yehua juga ingin agar anak-anak mematuhi orang tua. Anak-anak, kalian mungkin merasa bahwa mematuhi orang tua itu sulit. Tapi, jika kalian tetap taat, Yehua dan orang tua kalian akan senang. Catatan kaki mengatakan, anak-anak tidak perlu menaati orang tua jika mereka diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Akhir catatan kaki. Paragraf 16. Pertanyaan A. Apa yang bisa setan gunakan untuk membujuk anak muda melakukan yang salah? Pertanyaan B. Mengapa kalian perlu memilih teman yang menyayangi Yehua? Iblis bisa menggunakan teman kalian dan anak muda lainnya untuk membujuk kalian melakukan apa yang salah. Dia tahu bahwa kalian mungkin kesulitan menolak tawaran ini. Contohnya, putri Yakub yang bernama Dina punya teman-teman yang tidak menyayangi Yehua. Akibatnya, dia dan keluarganya terkena banyak masalah. Jika teman-teman kalian tidak menyayangi Yehua, mereka mungkin akan membujuk kalian untuk melakukan sesuatu yang Yehua benci. Tindakan ini akan menyakiti kalian, keluarga, dan Allah. Jadi, kalian harus mencari teman yang menyayangi Yehua. Keluarga Anda bisa bahagia. Paragraf 17. Pertanyaan. Apa tanggung jawab setiap anggota keluarga? Jika semua anggota keluarga mengikuti perintah Allah, mereka akan terhindar dari banyak masalah. Jadi, suami perlu menyayangi istrinya dan memperlakukan dia dengan lembut. Istri perlu merespek dan tunduk kepada suaminya, serta mengikuti nasihat bagi para istri dalam Amsal 31 ayat 10-31. Orang tua perlu mengajar anak-anak untuk mengasihi Allah. Sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5, seorang ayah perlu memimpin keluarganya dengan baik. Dan, anak-anak perlu mematuhi orang tua. Ingatlah bahwa setiap anggota keluarga bisa berbuat salah. Jadi, semua perlu rendah hati dan saling meminta maaf. Jelaslah, Alkitab berisi bimbingan dari Yehua untuk setiap anggota keluarga. Ringkasan. 1. Yehua membentuk keluarga. Itulah alasannya saya berlutut di hadapan Bapa. Semua keluarga di bumi dan di surga menjadi ada karena Dia. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Bagaimana keluarga Anda bisa bahagia? Kejadian 1 ayat 26-28. Yehua membentuk keluarga yang pertama.
Efesus 5 ayat 1 dan 2. Semua anggota keluarga perlu meniru Yehua dan Yesus agar mereka bahagia. 2. Cara menjadi suami atau istri yang baik. Kalian masing-masing harus mengasihi istri kalian. Istri harus benar-benar menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Bagaimana seharusnya suami istri memperlakukan satu sama lain? Efesus 5 ayat 22-29. Seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya. Dia perlu menyayangi istrinya, dan istri perlu mendukung keputusan suaminya. Kolose 3 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat 4. Mereka perlu baik terhadap satu sama lain dan bertimbang rasa. 1 Petrus 3 ayat 1, 2, dan 7. Suami istri perlu saling menghormati dan merespek. 1 Timotius 5 ayat 8, Titus 2 ayat 4 dan 5. Seorang suami perlu mencari nafkah bagi keluarganya. Seorang istri perlu mengurus rumah tangganya dengan baik. 3. Cara menjadi orang tua yang baik. Jangan buat anak-anak kalian kesal. Sebaliknya, besarkan mereka dengan didikan dan nasihat Yehua. Efesus 6 ayat 4. Apa tanggung jawab orang tua? Ulangan 6 ayat 4-9. Amsal 22 ayat 6. Orang tua perlu meluangkan waktu untuk mengajarkan tentang Yehua kepada anak-anak sejak kecil. Mereka perlu sabar dan membantu setiap anak menjadi sahabat Yehua. 1 Petrus 5 ayat 8. Ajar anak-anak caranya menghindari pelecehan seksual dan bahaya lainnya. Yeremia 30 ayat 11, Ibrani 12 ayat 9-11. Orang tua perlu mendisiplin atau mendidik anak, tapi jangan lakukan itu dengan kejam atau saat sedang marah. 4. Kewajiban yang Allah berikan kepada anak-anak. Anak-anak, taati orang tua kalian. Efesus 6 ayat 1. Mengapa anak-anak perlu menaati orang tua? Amsal 23 ayat 22-25, Kolose 3 ayat 20. Jika kalian taat, Yehua dan orang tua kalian akan senang. 1 Korintus 15 ayat 33, cari teman yang menyayangi Yehua agar kalian lebih mudah melakukan yang benar.